Ya, kita mulai live. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Saudara sebangsa dan setanah air Indonesia, bertemu kembali dengan Hendro Verleso. Pada malam hari ini, saudara, kita ingin ya sedikit calling down, kita ngobrol-ngobrol, cari sebab mengapa Bambang Susantono dan Doni itu mengundurkan diri. Karena sekarang ini sudah kelihatan sekali yang namanya Opung, Luhut itu sedang marah-marah juga. Termasuk adalah Pak Jokowi juga marah-marah. Kelihatan sekali kalau mereka-mereka itu emosional. Mereka tidak ingat bahwa apa yang dia lakukan sendiri kepada Bambang dan kepada Doni ini tidak sesuai dengan ekspektasi semestinya. Jadi sepertinya dipaksakan. Kalau saya melihat ini sepertinya dipaksakan, sehingga tidak sesuai dengan ekspektasi daripada Bambang Susantono maupun Doni Rahayu ya. Jadi terlalu muluk-muluk. Akibatnya apa? Ya ini adalah sebuah, akhirnya dia mendingan dia mundur. Dia mungkin melihat bahwa apakah nanti akan dikerjakan oleh menteri yang berikutnya, saudara. Kita nggak tahu ya. Terus mereka katanya sih seharusnya, ya kan seharusnya di dalam masalah seperti ini Pak Jokowi itu berbicara dengan pemerintahan yang berikutnya. Mengapa sepertinya Pak Jokowi ini tidak mau melepas atau tidak mau memberi kesempatan kepada menteri yang berikutnya, yaitu adalah Bapak Prabowo. Sepertinya dia mau pegang sendiri, sepertinya dia mau berperan sendiri, seolah-olah dia ini seperti Superman, saudara. Jokowi ini sekarang seolah-olah, jangan dilihat dia masalah badannya, saudara. Memang badannya krempeng, tapi dia bisa terbang, mungkin angan-angannya terlalu muluk-muluk ya, yang namanya Jokowi ini. Jadi dia mungkin muluk-muluk sehingga apa yang dia lakukan targetnya tinggi-tinggi, karena kepada si Pak Bambang dengan Doni, akhirnya apa, walaupun mungkin dengan terpaksa akhirnya terakumulasi, dia nggak tahan, saudara. Ini adalah akumulasi dari seorang karyawan, saya bilang karyawan ya, sama seperti kalau kita misalkan di dalam perusahaan, terus perusahaan mempunyai target terlalu tinggi, berekspektasinya itu terlalu tinggi, angan-angannya terlalu tinggi, dan ini tidak masuk di akal gitulah ya kan, kira-kira akibatnya apa? Dia akhirnya frustasi. Begitu frustasi, dia mendingan mengundurkan diri. Daripada dia disalahin terus, pasti emosi terus ini. Kalau saya melihat ini sampai dia mundur ini, berarti semua yang ada di sana, termasuk adalah Jokowi dan mungkin Luhut ya kan, yang berani marah-marahin dia itu mungkin nggak tahu kalau Erik juga berani atau tidak. Tapi ini memberikan ekspektasi yang terlalu muluk-muluk, mungkin sering marah-marah. Begitu orang yang dimarahin terus akhirnya nggak tahan, saudara, ya kan, akhirnya tidak tahan. Begitu tidak tahan, dia mendingan mengundurkan diri, ya kan, sepertinya begitu. Coba kita lihat ya, termasuk adalah Luhut Binsar Panjaitan ya, sepertinya marah-marah, saudara, sepertinya marah-marah. Kita lihat ya, Luhut Binsar Panjaitan ya. Ya kan ini lihat, saudara. Dilihat dari ekspresinya seorang LBP ini kan sepertinya orangnya sepertinya agak sedikit cool ya, saudara, agak cool. Tapi melihat kasus seperti ini, dia mungkin terkaget-kaget, "Kus, kenapa mundur?" gitu loh, ya kan. Bahwa dia ini mungkin mengandalkan si Bambang dan Doni. Tapi begitu dia mundur, dia dengar laporan juga dari Pak Jokowi, marah, saudara, ya kan. Jokowi juga mungkin sudah nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan. Akibatnya apa? Ya udah nanti saya kasih harapan lagi deh sama si Bambang ya kan. Saya mau tempatkan dia untuk hubungan luar negeri atau mungkin saya iming-imingin dia dengan apapun juga, mungkin juga. Mungkin juga Pak Jokowi sekarang tidak mempunyai gambaran siapa calon yang bisa duduk di tempatnya si Bambang dan si Doni sendiri, saudara, ya kan, Bambang Susantono. Sekarang mungkin dia sedang mencari orang siapa yang cocok ya kan untuk menggantikan Bambang Susantono dan Doni Rahayu. Mungkin juga. Sehingga begitu dia jalan-jalan keluar kelihatan sekali marah. Ya kan Jokowi juga kelihatan sekali emosinya. Ya kan ini coba kita lihat ya. Jadi
ungkap alasan kepala dan wakil kepala otoritas IKN mundur. Luhut ngaku kesal, saudara. Ya kan? Ngaku kesal, bukan ngaku kesal. Ini yang kemarin nih. Tapi nanti ada berita-berita yang baru juga ya. Ngaku kesal, saudara. Jadi Bambang Susantono dan Doni Rahayu baru saja mengundurkan diri. Masing-masing dari posisi kepala dan wakil Badan Otorita Ibu Kota Nusantara. Ini ya, sebentar sedikit. Bambang Susantono dan Doni Rahayu baru saja mengundurkan diri, masing-masing dari posisi kepala dan wakil Badan Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan buka suara, saudara. Luhut buka suara. Luhut mengatakan, sebetulnya Otorita IKN adalah organisasi yang sangat kuat. Pasalnya, semua aturan pendukung sudah ada. Semua keputusan dan kebijakan bisa dilakukan dengan mudah. Bisa sampai menyinggung, dia sampai menyinggung ada masalah kepemimpinan yang membuat Bambang dan Doni ini mundur, saudara. Dianggapnya adalah leadership daripada Bambang Susantono dan Doni ini rendah, saudara. Ya kan, leadership. Saya melihat ini dianggapnya mungkin wah dia ngomong-ngomong ya kan di apa yang ada juga di seminar itu kan sedang berbicara. Mungkin Luhut juga akhirnya menjelek-jelekan si Bambang Susantono juga ya kan. Kalau dia punya leadership tidak kuat ya kan segala macam ya kan. Nah, akibatnya dia mundur. Jadi menurut saya otorita IKN itu semua undang-undang yang dibutuhkan jadi organisasi yang kuat itu sudah punya. Kasarnya ya kan kasarnya dia bikin keputusan apa saja itu jalan gitu ya. Ini Luhut juga mengutarakan apa saja yang dibuat oleh Bambang Susantono dan Doni ini katanya jalan di IKN itu. Tapi pada kenyataannya mengapa dia mundur? Berarti ada yang mentok, saudara. Ada yang mentok. Begitu ada yang dipush sama si Bambang Susantono dan Doni ini mental, saudara. Mental. Saya tidak tahu. Itu mengapa jadi mental. Jadi akibatnya dia mental mengundurkan diri. Itu menyangkut leadership ya kan, ini saudara lihat nih. Saya ulang. Jadi menurut saya otorita IKN itu semua undang-undang yang dibutuhkan jadi organisasi yang kuat itu punya. Kasarnya dia bikin keputusan apa saja itu jalan. Itu menyangkut leadership aja ya kan, itu menyangkut leadership aja. Nggak bisa bicara aib orang lah ya kan, tidak bicara aib orang lah, yaitu ujar Luhut dalam talk show di Menara Global Jakarta Pusat kemarin ya, hari Selasa tanggal 4 Juni 2024. Ini diungkap oleh Luhut di Menara Global ya, di Menara Global. Menurutnya, bila memang semua kewenangan sudah ada, bahkan didukung dengan landasan hukum, seharusnya semua keputusan bisa dibuat. Luhut menilai Bambang dan Doni tidak berani ambil keputusan. Lah ini saudara, ada sesuatu yang dia mungkin si Bambang dan Doni ini jadi berpikir, atau mungkin dia sudah melakukan tapi mentok saudara. Ya kan, jadi Luhut itu berarti menggampangkan sesuatu, tapi tidak begitu dengan yang namanya Bambang dan Doni. Dia sudah berusaha tapi mental, dia sudah berusaha tapi mentok, saudara. Tapi Luhut maunya diberesin aja, ya kan? Karena Luhut ini sudah mengutarakan bahwa segala macam pun dia sudah lakukan, termasuk landasan hukum, ya kan? Semua keputusan itu bisa dibuat. Luhut menilai Bambang dan Doni tidak berani ambil keputusan. Kan sudah ada kewenangan, semua yang lakuin dong, ya kan ini. Ya kan sudah ada kewenangan semua, ya lakuin dong. Itu saya kesal
Ya kan, saya kesal aja lihatnya gitu loh, ya kan, pakai gitu loh, saudara, biasa ya Luhut ya. Ketika ditanya ada permasalahan lahan, lah ini saudara, inilah yang saya perlu garis bawahi. Masalah lahan itu dianggap kecil sama si Luhut dan mungkin termasuk adalah Jokowi, saudara. Masalah lahan, terus kepemilikan lahan, ini yang jadi masalah sekarang ini. Mengapa dia mundur? Status daripada lahan pun sampai hari ini juga belum tahu. Dan Jokowi sepertinya terus membual, saudara. Dia membual seolah-olah, tanya dong kalau itu harganya masih murah itu, sekitar 200 sampai 400 ribu. Anda lihat di Balikpapan itu harganya 15 juta. Bullshit, saudara, itu bohong, ya kan? Itu bohong. Jokowi sedang berbohong kalau di sana itu harganya 15 juta. Enggak ada, saudara. Per meter 15 juta di sana itu murah, nggak sampai segitu. Ya kan? Karena saya ada berapa 2 tahun lebih ya di sana. Jadi tahu, mungkin gedung apartemen yang tinggi atau yang besar atau yang mungkin yang mahal, nggak ada, saudara, di sana itu. Jadi ketika ditanya ada permasalahan lahan yang belum selesai di IKN, Luhut mengakui memang hal itu dihadapi pemerintah. Inilah, dia harus mengakui kalau ada yang mentok. Jangan semua dianggap mudah, gampang. Kasihan daripada si Bambang dan Doni. Ya, karena saya ulang, ketika ditanya ada permasalahan lahan yang belum selesai di IKN, Luhut mengakui memang hal itu dihadapi pemerintah. Dia menilai ada beberapa momen Bambang sebagai ketua otorita tidak berani ambil keputusan. Bukan tidak berani ambil keputusan sudah dia sudah lakukan tapi mentok, saudara. Apalagi tetap dengan tanah-tanah adat, terus dengan orang-orang yang ada di sana, penduduk-penduduk asli yang ada di IKN. Mungkin itu tidak terpikirkan sama si Luhut dan Jokowi ini, dianggapnya semua bisa dilalui karena dia adalah penguasa, ya kan, orang yang super power nih. Tapi pada kenyataannya bisa mentok ini di sini. Berarti dia belum apa-apa, saudara. Belum yang seperti kita harapkan. Keterbatasan, berarti dia mempunyai keterbatasan. Saya pikir dulu Jokowi tidak ada keterbatasannya, ya, karena semua bisa dilewati. Kenyataannya di kasus IKN ini Jokowi mentok, saudara. Dan termasuk adalah si LBP juga mentok. Makanya saya juga bingung, kemana orang-orang yang penjilat-penjilat daripada Jokowi, saudara, yang selalu berkumpul di IKN itu. Kemana saja orang-orang itu, penjilat-penjilat Jokowi itu. Jokowi banyak penjilat di IKN, saudara. Termasuk Bahlul itu juga, ya kan, termasuk adalah Erik, ya kan, termasuk adalah si Ridwan Kamil, ya kan, termasuk adalah si siapa namanya, AHY, semuanya itu adalah penjilat yang ada di lingkungan daripada si Jokowi sendiri. Kemana saja sekarang ini mereka-mereka? Mengapa mereka-mereka ini sekarang diam saja? Ya karena mereka tidak ikut prihatin dengan kegagalan ini. Sepertinya Jokowi ini berjalan sendiri, ya kan, Luhut berjalan sendiri. Dia kemarin juga mengadakan sedikit mungkin pertemuan-pertemuan si Jokowi ini juga. Mungkin dia pengen melihat harga-harga tanah, tapi kasihan dia banyak tidak tahu, saudara. Yang namanya Jokowi itu banyak tidak tahu. Dia mungkin tidak tahu harga tanah yang ada di Balikpapan itu berapa. Ya kan? Itu kan sebenarnya mudah, saudara. Dia ambil dari Jalan Jenderal Sudirman, itu sepanjang jalan itu sampai ke Sepinggan itu rumah-rumah besar, saudara. Kan rumah-rumah besar dan itu adalah pengusaha-pengusaha banyak di sana. Dia tinggal tanya, saudara, per meter berapa? Apakah per meter sampai 15 juta? Mahal banget. Nggak mungkin lah. Itu waktu saya sampai sekarang juga kayaknya nggak mungkin nih. Ada sesuatu yang menurut saya seharusnya jauh lebih cepat penyelesaian di sana. Tapi nggak bisa buat keputusan. Ya nggak bisa jalan itu ya. Sesederhana itulah, ya kan, ini saudara, ini ungkapan sebentar bahasanya ya, bahasa daripada si Luhut ini bahasanya Luhut ini, diketik doang sama media ya. Ada sesuatu yang menurut saya haruslah jauh lebih cepat penyelesaian di sana, tapi nggak bisa buat keputusan
yang nggak bisa jalan itu sesederhana itulah. Di balik layar kita bicara nanti. Oh, di balik layar kita bicara nanti. Itu adalah beber daripada Luhut, saudara. Ya karena dia senangnya gitu. Di belakang layar saya akan selesaikan semua. Tapi pada kenyataannya mentok, nggak bisa. Ya kan kalau apalagi itu berhubungan dengan tanah-tanah adat dan dia tidak mau melepaskan itu. Ya karena tidak bisa negosiasi. Lah inilah saudara terjadilah mentok masalah tanah, saudara. Bagaimana informasi saat ini pemerintah menunjuk Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas menggantikan Bambang sebagai Kepala Badan Otorita IKN dan Wamen ATR BPN Raja Jajuli Antoni menggantikan Doni sebagai Wakil Kepala Badan Otorita IKN. Ini saudara. Sekarang mereka mentok ya kan, sekarang mentok. Apa sih kata daripada Jokowi ya? Ini sedikit ya, ada juga nih. Ini kita lihat nih. Ya kan, Jokowi ungkap alasan Kepala Otorita IKN mundur ya kan. Ini adalah berita hari ini ya, hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 nih. Alasannya sih gampang-gampang aja saudara. Nanti ya dikasih hadiah, dikasih jabatan yang lain ini. Ini sepertinya dia menggampangkan ya kan, menggampangkan permasalahan. Presiden Joko Widodo merespon soal alasan pengunduran diri Bambang Susantono dari jabatan Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara atau IKN. Kepala negara menekan bahwa pengunduran diri Bambang didasarkan atas alasan pribadi. Benar ini alasan pribadi. Dalam kurung alasannya. Ya kan ditanyakan ke Bapak Bambang dan Bapak Doni karena alasannya alasan pribadi. Itu ucapnya kepada wartawan di Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Ya, ini saudara. Ucapnya kepada wartawan di Istana Negara di Ibu Kota Nusantara Rabu ya, Rabu tanggal 6 Juni 2024. Jokowi sekarang nggak tahu di mana. Kendati demikian, orang nomor 1 di Indonesia itu mengaku telah memberikan tugas baru kepada Bambang Susantono usai mundur dari Kepala IKN. Nah ini saudara, ini yang kemarin saya ungkap itu. Maukah, ya kan, atau diambilkah kesempatan itu oleh Bambang Susantono? Ini saya ulang. Kendati demikian, orang nomor 1 di Indonesia itu mengaku telah memberikan tugas, ya kan, memberikan tugas baru kepada Bambang Susantono usai mundur sebagai Kepala OIKN. Untuk Pak Bambang Susantono juga akan kita berikan penugasan baru sebagai utusan khusus untuk kerjasama internasional dalam rangka percepatan pembangunan IKN. Ini sudah ditinggalkan sampai dikasih jabatan lagi nih. Ya kan, karena memang pengalaman beliau di internasional kita manfaatkan sebesar-besarnya. Ini lihat, Pak Jokowi tidak mau kehilangan yang namanya Bambang Susantono, ya kan, karena dia mungkin ahlinya di sana. Ini saya ulang lagi nih. Untuk Pak Bambang Susantono juga akan kita berikan penugasan baru sebagai utusan khusus untuk kerjasama internasional dalam rangka mempercepat pembangunan IKN karena memang pengalaman beliau di internasional kita manfaatkan sebesar-besarnya bagi kebaikan negara, saudara. Kebaikan negara atau kebaikan pribadi Joko Widodo ini, saudara, ini dianggapnya semua pakai negara, rakyat, dia selalu begitu. Ini kepentingan siapa? Kepentingan dia pribadi, saudara, ingin menjadikan, oke, kita tahu bahwa ini memang harapan dia, tapi janganlah ke susu, ya kan? Orang luar itu kalau memindahkan negara, memindahkan negara itu membutuhkan waktu puluhan tahun, saudara. Ini Jokowi baru berjalan berapa lama sih? Tapi dia kelihatan sekali ingin tergesa-gesa atau ke susu. Saya lihat ini. Meski begitu, Jokowi melanjutkan untuk Doni Rahayu
yang juga mengundurkan diri dari posisi sebagai wakil kepala otorita IKN, saat ini belum ada amanah baru yang akan diberikan olehnya. Ini dia cuma pilih adalah si Bambang Susantono. Untuk wakilnya si Doni ini belum mendapat jabatan. Belum. Kalau Pak Doni belum. Ya kan, itu pungkas Jokowi. Ya kan? Belum, kalau Pak Doni belum, itu pungkas Jokowi. Lah, pertanyaan kita lihat, kita selesaikan dulu nih. Sekedar informasi, Bambang Susantono mundur dari jabatannya sebagai Kepala Otorita IKN. Selain itu, Doni Rahayu juga mengundurkan diri dari posisi sebagai Wakil Kepala Otorita IKN. Tak hanya itu, Jokowi juga menunjuk Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau Wamen ATR atau Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni, ya kan, sebagai PLT Wakil Otorita IKN, saudara, ya kan, karena ini adalah karena dia dekat dengan anaknya Kaisang. Ini kan karena ada talian semua, saudara.